Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alladzi farada 'alaina as-siyam fi sahri Ramadan. Salatan wa salaman daimaini mutalazzimaini madama al-lail wan nahar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar. Wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athhar wa ashabikil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita bersyukur, berbahagia Allah berikan usia bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan kali ini. Maka jangan sampai kita meninggalkan, melupakan bulan suci Ramadan ini dengan begitu saja, sehingga di antara kita lupa akan kewajiban kita dengan puasa Ramadan itu sendiri. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mengerti apa saja rukunnya puasa itu sendiri. Padahal rukunnya orang berpuasa itu cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua imsak. Niat ini harus ada dalam diri kita bahwa kita akan melaksanakan ibadah puasa keesokan harinya. Itulah sebabnya kenapa setiap sholat tarawih kemudian kita diingatkan oleh imam untuk bersama-sama berniat dalam rangka mengingatkan kita, nawaitu sama ghadin an adai fadhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu membaca niat. Yang wajib adalah di dalam hati kita ada maksud tujuan, ya Allah besok saya akan melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai ketika di malam hari akan melaksanakan esokan puasa kemudian kita tidak ada niat, tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Berarti kita belum melaksanakan yang namanya rukun niat. Ibadah puasa wajib itu berbeda dengan ibadah puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, walaupun malam harinya kita tidak berniat melakukan ibadah puasa, tetap sah. Esok harinya habis subuh tiba-tiba ingin berpuasa, bahkan sampai jam 7, jam 8, jam 9 pun baru punya niat untuk puasa, sah. Selama ketika masuk adzan subuh sampai jam 9 pagi belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Boleh kalau ibadah puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus tabyitun niat, harus menginapkan niat, harus berniat sejak di malam hari. Ini jangan sampai lupa. Itulah sebabnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, setiap habis sholat tarawih kita tajdidun niyah, memperbaharui niat kita sekaligus untuk melaksanakan ibadah puasa keesokan harinya. Yang wajib adalah di dalam hati kita. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Niat itu adanya di dalam hati. Wa talaffudu biha sunnatun, melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi jangan sampai kita mempunyai persepsi, mempunyai anggapan bahwa membaca nawaitu shoma ghadin an adai fadhi syahri ramadhana hadisanati fardhu itu wajib. Tidak, itu hukumnya sunnah. Melafatkan niat, bahkan mengucapkan dengan mulut niat saya berpuasa besok untuk melaksanakan ibadah puasa, itu hukumnya sunnah. Yang wajib di dalam hati. Jadi walaupun bibir kita mengucapkan nawaitu shoma ghadin, tetapi di hati kita kosong, tidak ada niat, tidak ada maksud, tidak ada tujuan, maka rukun niat belum terlaksana. Sama seperti niat sholat, niat wudhu, niat melakukan ihram, semuanya ada niat. Sekali lagi niat di dalam hati, melafatkan niat, mengucapkan niat, hukumnya sunnah. Ya, sama seperti ketika kita sholat, mengucapkan usolli fardhal asri arba'a raka'atin, sunnah. Yang wajib ketika bibir mengucapkan Allahu Akbar, di dalam hati kita ada tujuan maksud bahwa kita akan melaksanakan sholat. Berwudu juga begitu. Mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, hukumnya sunnah. Yang wajib ketika menuangkan air, di dalam hati kita, di dalam hati kita ada tujuan maksud untuk melaksanakan wudu itu sendiri. Oleh sebab itu harus ketahui bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Yang kedua rukunnya puasa itu adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan.
menahan diri kita sejak dari terbitnya fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari masuk waktu maghrib dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, ya, termasuk melakukan hubungan suami istri kalau di dalam siang Ramadan haram hukumnya, walaupun istri sendiri, apalagi istri orang lain. Ya, istri kita sendiri halal, tapi ketika di dalam siang bulan suci Ramadan, ketika waktu imsak sudah tiba sampai sebelum tenggelamnya matahari waktu maghrib, tidak boleh. Tapi kalau malam hari silakan saja, ya, makan minum halal. Tetapi ketika sudah memasuki waktu imsak, tidak boleh lagi kita melakukan yang namanya melakukan makan minum itu sendiri sampai masuk waktu maghrib itu sendiri. Ya, jadi dua rukun ini harus kita ketahui. Ya, al-imsak menahan segala sesuatu dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Makan dengan sengaja batal. Tapi kalau makan tidak sengaja dalam artian lupa, enggak masalah. Ya, man akala aw syariba wa huwa nasiyan falyutimma shaumahu fa innallaha at'amahu wa saqahu. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang makan minum sedangkan dia dalam posisi lupa, makan lupa. Aduh, habis minum sampai 1 gelas lupa ya, bukan pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa batal puasanya. Tapi kalau betul-betul lupa, maka ibadah puasanya itu tidak batal. Falyutimma shaumahu. Maka sempurnakanlah puasanya. Fa innallaha at'amahu wa saqahu. Karena sebenarnya ketika seseorang yang puasa itu makan minum dalam keadaan lupa, Allah yang memberikan makan minum itu. Tapi kalau sampai 3 piring lupa, tapi nggak masalah juga. Andai kata betul-betul minum sampai 1 botol, ya, makan sampai 2 piring, 3 piring, betul-betul lupa, secara fikih tidak batal. Tapi kalau pura-pura lupa itu yang batal. Mudah-mudahan ibadah puasa kita semakin sempurna, semakin baik. Ibadah puasa kita semakin diridhai oleh Allah, memberikan dampak yang positif dalam kehidupan kita. Untuk keluar daripada Ramadan betul-betul seperti bayi yang baru lahir. Kayaumin waladathu ummuhu. Bersih tanpa dosa, bersih tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.